Arya bingung dan takut. Mengapa aku? Aku hanya seorang petani biasa, teriaknya. Naga itu menjelaskan bahwa leluhur Arya telah melanggar janji dengan para naga penjaga, menebang hutan yang seharusnya dilindungi. Sebagai balasannya, keturunan mereka harus menebus kesalahan itu. Mulai malam ini, kata naga itu, kepalamu akan berubah menjadi milikku. Kau akan memiliki kekuatan besar, tapi kau juga akan menjadi makhluk yang ditakuti. Transformasi menyakitkan. Ketika Arya kembali ke desa, ia merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Tubuhnya menggigil dan kulitnya terasa seperti terbakar. Dalam sekejap, kepalanya berubah menjadi kepala naga emas, lengkap dengan tanduk besar dan mata yang menyala merah. Ia menjerit kesakitan, tetapi jeritannya berubah menjadi raungan naga. Penduduk desa yang melihatnya berteriak ketakutan. Iblis, Arya telah dikutuk, teriak mereka. Bahkan orang-orang yang dulu ia bantu sekarang mengusirnya. Arya hanya bisa melarikan diri ke hutan, tempat ia kini dianggap sebagai makhluk buangan. Kekuatan baru. Hari-hari Arya sebagai manusia berkepala naga penuh dengan tantangan. Ia menyadari bahwa kekuatan barunya memungkinkan dia untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan elemen alam. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Setiap kali ia menggunakan kekuatannya, ia merasakan kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Arya mulai merasa kesepian dan merindukan kehidupan lamanya. Suatu hari, Arya bertemu seorang gadis buta bernama Nisa di hutan. Nisa adalah satu-satunya orang yang tidak takut padanya. Aku tidak bisa melihat wujudmu, kata Nisa. Tapi aku bisa merasakan hatimu, kau bukan monster. Persahabatan mereka tumbuh, dan Nisa membantu Arya menemukan tujuan hidupnya sebagai penjaga alam. Ia menyadarkan Arya bahwa kekuatan yang ia miliki adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menakuti. Ancaman dari penghancur. Suatu ketika, Kiritama terancam oleh pasukan dari kerajaan lain yang ingin menjarah hutan untuk keuntungan mereka. Mereka membawa alat-alat berat dan sihir gelap untuk membakar hutan dan mengusir para penduduk desa. Arya yang masih menyimpan dendam terhadap penduduk desa ragu untuk membantu. Namun, Nisa mengingatkan Arya bahwa meskipun penduduk desa pernah mengusirnya, mereka tetap bagian dari alam yang ia janjikan untuk lindungi. Dengan berat hati, Arya memutuskan untuk melawan para penjajah. Ketika pasukan kerajaan mulai menyerang, Arya muncul dari balik kabut. Dengan kepala naga yang menyala, ia menjadi sosok yang menakutkan. Ia memanggil angin, hujan, dan petir untuk melindungi desa dan hutan. Pertempuran itu berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya, Arya berhasil mengusir pasukan kerajaan dengan kekuatan naganya. Pengorbanan terakhir. Setelah pertempuran, penduduk desa menyadari bahwa Arya, meskipun terlihat seperti monster, adalah pahlawan sejati. Mereka memohon maaf dan memohon Arya untuk kembali ke desa. Namun, Arya merasa bahwa takdirnya sekarang bukan lagi sebagai manusia biasa. Ia kembali ke danau tempat ia pertama kali bertemu naga emas. Aku telah melindungi desa dan hutan, kata Arya. Apa kutukan ini bisa but? Pertemuan dengan sang penjaga. Pada malam bulan purnama, Arya mendengar suara gaib memanggil namanya dari dalam hutan. Arya, datanglah. Suara itu bergema di antara pepohonan. Meski diliputi rasa takut, Arya mengikuti suara tersebut hingga tiba di sebuah danau yang memancarkan cahaya kehijauan. Dari permukaan danau, muncullah sosok naga emas yang ia lihat dalam mimpi. Arya, kata naga itu dengan suara berat, kau telah dipilih untuk menjadi penjaga keseimbangan alam. Namun, tugas ini adalah kutukan, bukan anugerah. Kau akan kehilangan wujud manusia dan menjadi setengah naga. Arya bingung dan takut. Mengapa aku? Aku hanya seorang petani biasa, teriaknya. Naga itu menjelaskan bahwa leluhur Arya telah melanggar janji dengan para naga penjaga, menebang hutan yang seharusnya dilindungi. Sebagai balasannya, keturunan mereka harus menebus kesalahan itu. Mulai malam ini, kata naga itu, kepalamu akan berubah menjadi milikku. Kau akan memiliki kekuatan besar, tapi kau juga akan menjadi makhluk yang ditakuti. Transformasi menyakitkan. Ketika Arya kembali ke desa, ia merasakan sakit luar biasa di kepalanya. Tubuhnya menggigil dan kulitnya terasa seperti terbakar. Dalam sekejap, kepalanya berubah menjadi kepala naga emas, lengkap dengan tanduk besar dan mata yang menyala merah. Ia menjerit kesakitan, tetapi jeritannya berubah menjadi raungan naga. Penduduk desa yang melihatnya berteriak ketakutan. Iblis, Arya telah dikutuk, teriak mereka. Bahkan orang-orang yang dulu ia bantu sekarang mengusirnya. Arya hanya bisa melarikan diri ke hutan, tempat ia kini dianggap sebagai makhluk buangan. Kekuatan baru. Hari-hari Arya sebagai manusia berkepala naga penuh dengan tantangan.
Ia menyadari bahwa kekuatan barunya memungkinkan dia untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan elemen alam. Namun kekuatan itu datang dengan harga. Setiap kali ia menggunakan kekuatannya, ia merasakan kehilangan sebagian dari kemanusiaannya. Arya mulai merasa kesepian dan merindukan kehidupan lamanya. Suatu hari, Arya bertemu seorang gadis buta bernama Nisa di hutan. Nisa adalah satu-satunya orang yang tidak takut padanya. "Aku tidak bisa melihat wujudmu," kata Nisa. "Tapi aku bisa merasakan hatimu. Kau bukan monster." Persahabatan mereka tumbuh, dan Nisa membantu Arya menemukan tujuan hidupnya sebagai penjaga alam. Ia menyadarkan Arya bahwa kekuatan yang ia miliki adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menakuti. Ancaman dari penghancur. Suatu ketika, Kiritama terancam oleh pasukan dari kerajaan lain yang ingin menjarah hutan untuk keuntungan mereka. Mereka membawa alat-alat berat dan sihir gelap untuk membakar hutan dan mengusir para penduduk desa. Arya yang masih menyimpan dendam terhadap penduduk desa ragu untuk membantu. Namun, Nisa mengingatkan Arya bahwa meskipun penduduk desa pernah mengusirnya, mereka tetap bagian dari alam yang ia janjikan untuk lindungi. Dengan berat hati, Arya memutuskan untuk melawan para penjajah. Ketika pasukan kerajaan mulai menyerang, Arya muncul dari balik kabut. Dengan kepala naga yang menyala, ia menjadi sosok yang menakutkan. Ia memanggil angin, hujan, dan petir untuk melindungi desa dan hutan. Pertempuran itu berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya, Arya berhasil mengusir pasukan kerajaan dengan kekuatan naganya. Pengorbanan terakhir. Setelah pertempuran, penduduk desa menyadari bahwa Arya, meskipun terlihat seperti monster, adalah pahlawan sejati. Mereka memohon maaf dan memohon Arya untuk kembali ke desa. Namun, Arya merasa bahwa takdirnya sekarang bukan lagi sebagai manusia biasa. Ia kembali ke danau tempat ia pertama kali bertemu naga emas. "Aku telah melindungi desa dan hutan," kata Arya. "Apa kutukan ini bisa buat?"